Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Lestari, NIM 196501120 dari kelas Metode Numerik E. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan untuk ujian akhir semester metode numerik. Yang pertama, menjelaskan tentang metode numerik. Pertama, apa sih metode numerik itu? Jadi, metode numerik merupakan metode yang digunakan dalam mencari suatu penyelesaian, sehingga mendapatkan solusi taksiran dari suatu persoalan atau permasalahan matematik atau numerik dengan menggunakan operasi aritmetik seperti tambah, kurang, perkalian, dan juga pembagian. Nah, metode numerik sendiri biasanya mudah diterapkan pada program komputer dan juga dapat memudahkan manusia dalam suatu pekerjaannya dan juga dalam banyak bidang pekerjaan. Kemudian, kapan kita harus menggunakan metode numerik? Metode numerik digunakan ketika suatu permasalahan atau dari permasalahan suatu persamaan sudah tidak dapat lagi dipecahkan dengan metode analitik, sehingga kita diharuskan menggunakan metode numerik. Kemudian, mengapa menggunakan metode numerik? Ada beberapa kelebihan yang dapat kita manfaatkan dari menggunakan metode numerik. Yang pertama, ada solusi dari pemecahan masalah selalu dapat diselesaikan. Kemudian, perhitungan lebih cepat dan efisien karena menggunakan bantuan program komputer, sehingga hasil solusi dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya, atau nilai taksiran mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian, metode numerik juga dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa atau banyak problem. Kemudian, metode numerik juga lebih mudah dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, di mana menggunakan metode numerik? Metode numerik dapat digunakan dalam problem yang memiliki model kompleks maupun model permasalahan yang terbatas dan sederhana. Akan tetapi biasanya model yang terbatas atau sederhana biasa dikerjakan atau diselesaikan dengan menggunakan metode analitikal. Jadi biasanya dengan menggunakan metode numerik kita menyelesaikan masalah yang lebih kompleks persamaannya. Kemudian, bagaimana cara menggunakan metode numerik? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dan mendeskripsikan problem dari persamaan yang akan kita pecahkan masalahnya. Kemudian kita menentukan model matematis yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat dua model matematis yang ada dalam metode numerik, ada algebraic equation dan juga ada transcendental equation. Nah, di mana algebraic equation sendiri itu terdapat contoh seperti persamaan linier, kemudian persamaan nonlinier. Sedangkan persamaan transcendental terdapat contoh seperti persamaan yang berbentuk logaritmik, eksponensial, dan juga roots. Nah, setelah kita menentukan model matematis, maka kita akan menemukan solusi model matematis yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita menggunakan model solusi tersebut untuk menentukan dan mencari solusi dari permasalahan matematis yang kita akan pecahkan. Selanjutnya, siapa yang dapat menggunakan metode numerik? Yang dapat menggunakan metode numerik sendiri merupakan siapapun orang yang ingin menyelesaikan permasalahan matematis dengan efektif dan efisien menggunakan program komputer ataupun dengan cara manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode yang ada di bab setelah UTS. Yang pertama, saya memilih metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menghasilkan matriks echelon baris. Atau matriks echelon baris ini menggunakan matriks atas, di mana nilai baris kedua pada kolom pertama bernilai 0 dan juga pada baris ketiga kolom pertama dan kedua juga bernilai 0. Kemudian pada pada nilai diagonal utamanya bernilai 1. Selanjutnya, metode Gauss sendiri, mengapa kita menggunakannya? Metode Gauss mudah diterapkan dan dihitung pada persamaan yang jumlahnya lebih banyak dari persamaan biasanya yang bisa dipecahkan pada cara biasa.
Kemudian prinsip dari metode eliminasi Gauss yaitu mentransformasi dari AX sama dengan B menjadi UX sama dengan Y, atau mendekomposis, mentransformasi, mengganti atau memindahkan data dari AX menjadi UX, menyalin. Kemudian bentuk umum sendiri dari metode eliminasi Gauss ini ada contoh, misalkan ada 3 persamaan. Nah, setelah itu kita dapat membentuk model matriksnya, yaitu di gambar samping ini. Kemudian kita dapat melihat warna merah yaitu 2, 9, dan 2. Ini merupakan pivot atau diagonal utama dari matriks dari matriks ini. Kemudian 3, 4, 6 ini merupakan hasil dari matriks ini. Nah, tugas kita adalah memberikan angka 0 dari 3, 1, dan 3 ini sehingga dapat berubah menjadi 0, yaitu dengan cara eliminasi Gauss naif. Di sini persamaannya tadi kita selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini eliminasi Gauss naif merupakan eliminasi di mana tidak memperhatikan nilai pivot yang dapat bernilai 0. Jadi bisa saja suatu nanti ada persamaan yang mendapatkan nilai pivot 0. Nah, di sini metode eliminasi Gauss naif tidak memperhatikan nilai pivot yang bernilai 0. Nah, di sini kita merubah dari matriks pertama sehingga dapat didapatkan hasil akhir dengan matriks seperti ini. 2, 3, min 1, 0, min 2, min 1, 0, 0, min 5. Sehingga ini sudah 0, 0, 0, maka kita dapat mencari solusi berikutnya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai ini dari ada pengurangan, kemudian ada perkalian dan juga pembagian dari baris-baris ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari persamaan matriks yang akhir tadi, maka kita dapat menggunakan big substitution atau teknik penyulihan untuk mencari nilai X1, X2, dan X3, yaitu didapatkan nilai X1, X2, dan X3 dengan 1, 2, dan 3. Kemudian metode dekomposisi LO. Ini merupakan metode yang menggunakan sifat aljabar dari matriks dan menggunakan sifat dari matriks segitiga atas untuk menyelesaikan non-singular persamaan. Metode dekomposisi LO ini mudah diterapkan sehingga dapat mudah untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Selain itu, metode dekomposisi LO juga mudah dan cepat untuk mencari inverse dari suatu matriks. Selanjutnya, langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Kita mendekomposisikan matrik A menjadi matrik L dikali U. Nah, di sini matrik A contohnya terdapat matrik, kemudian kita mendekomposisikan matrik A sama dengan L kali U, di mana matrik L ini segitiga berdasarkan forward substitution, yaitu nilai 0 pada baris pertama, pada kolom kedua dan ketiga, dan juga baris kedua kolom ketiga. Dan matrik U ini memiliki eselon baris atau matrik atas ya, di mana 0, 0, 0 pada awal, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama kita mencari matrik U dulu, sama seperti yang tadi, yaitu kita menemukan matrik akhir seperti ini, 3, 0, 0, 0. Kemudian kita mencari matrik L sehingga dapat hasil seperti ini. Nah, kemudian kita mengecek apakah L kali U tadi sama dengan A dengan cara kita menghitung nilai L dan Z sama dengan C, sehingga kita mendapatkan nilai Z. Nah, kemudian kita mencari men-set U kali X sama dengan matrik Z. Nah, ya tadi sudah diketahui, sehingga kita dapat melihat nilai X, X1, X2, dan X3. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.